Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami teman-teman, channel YouTube Kebun Zuhdan di Ganda Arum Residen 2, Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat teman-teman. Di depan saya ada jeruk purut, suimi kepala, alpukat mentega, kristal putih, dan daun pandan teman-teman. Nah, kita akan ke suimi kepala, paling beda dari potnya ya. Potnya 60 dan paling tinggi juga, tapi hampir diimbangi sama jeruk purut ya. Setinggi kita berarti ya 1,6, 1,7, 1,5 lah antara itu. Nah, kemudian kita lagi hobi mangkas teman-teman ya ceritanya. Dan saat ini udah mulai terlihat ketika kita siram terus ya medianya, kemudian kita tambahin permukaannya, kita tambahin tanah merah. Nah, mulai ini, nah kita tugasnya adalah pangkas teman-teman ya. Kita akan pangkas yang kira-kira tidak akan memberikan efek. Nah, kan di bagian atas itu terlalu rindang teman-teman. Bagian atas terlalu rindang. Ini kan ada dua, ini ke dalam, padahal udah berbunga nggak apa-apa. Kita tega. Nah, ini kan padahal udah ada bunganya, tapi itu tadi terlalu tumpuk ya. Kita akan penjarangan lah, penjarangan. Nah, mana tadi? Oke, jadi biar agak jarang teman-teman, karena kalau dipertahankan pun juga nggak bagus gitu. Nah, ini yang kadang-kadang dulu saya menganggap remeh hal-hal sepele ini. Tujuannya apa? Agar buahnya maksimal. Memang sih sebenarnya daripada kita pangkas kita bisa cangkok, tapi saat ini belum lah, kita belum memikirkan cangkok. Tapi ini target ranting-ranting ini adalah target-target saya berikutnya untuk kita cangkok ya. Tapi saat ini belum. Jadi saat ini saya masih ke pembesaran batang dulu teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan pangkas juga area-area yang lain. Aduh. Oke, nah jadi ini kan ada dua ranting utama ya, dua ranting utama. Kemudian akan muncul, nah, pokoknya saya usahakan bagaimana caranya agar ranting tersebut tidak tumpang tindih, tidak saling silang. Nah, kemudian kira-kira yang tidak efektif ya kita akan pangkas. Nah, ini udah bagus-bagus teman-teman. Hal sepele ya, tapi bagaimanapun bagi para penghobi, hal-hal teknik-teknik seperti ini harus terus diasah ya. Teknik-teknik seperti ini harus terus diasah teman-teman ya. Jadi biar terlihat istimewa. Nah, seperti ini kan jadi enak teman-teman. Rantingnya rapi, percabangannya juga menarik gitu, karena target saya ini buat indukan, lagi-lagi indukan ya. Tapi nggak tahu, kadang-kadang kalau udah berbuah bagus, nanti para penghobi kesini ya udah kena rayuan maut saya gitu teman-teman ya. Kena rayuan maut. Nah, kita dari bawah ini pembibitannya cangkok ya. Ini termasuk cepat sekali berkembangnya teman-teman. Emang harus sering dikocor air, medianya juga besar. Nah, kita harus maksimalkan itu. Ini sebenarnya sih udah bagus ya. Nah, ini yang ke dalam teman-teman, ini karena pasti larinya kan dia ke sini ya. Ini kita pangkas. Nah, kalau ini kan dia keluar. Pokoknya yang kemungkinan rantingnya nanti akan bertabrakan, kita akan pangkas teman-teman. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya searah ya. Searah. Nah, oke, kemudian kita rapikan biar daunnya nggak kemana-mana. Nah, terlihat lebih rapi ya, lebih elegan. Ini bagian luar ya, kita nggak tahu bagian dalamnya seperti apa. Tapi it's okay sih, udah rapi semua. Nah, setidaknya rantingnya tidak saling bersentuhan, tidak saling tumpang tindih, kemudian tidak saling bertubrukan kan teman-teman ya. Nah, manfaat lain, nutrisi yang harusnya ke mereka akhirnya ke bakal buah teman-teman. Nah, ini adalah teknik yang memang harus kita lakukan ketika kita menanam
tanaman di dalam pot ya dengan nutrisi yang terbatas diperebutkan dan sebagainya, ya otomatis itu bahkan tidak hanya ranting teman-teman, buah pun harus kita kurangi, harus kita pangkas agar hasilnya maksimal. Apalagi ranting, daun dan sebagainya itu juga harus kita pertimbangkan ya. Tapi memang sih ada yang sekedar ditanam di pot, udah siram pupuk, udah ada juga yang seperti itu. Tapi ini sesuatu yang memang harus kita lakukan ya sebagai seorang penghobi, sebagai seorang pecinta tanaman. Nah, tujuannya udah saya sampaikan tadi ya, agar nutrisi yang harusnya ke bakal buah atau ke ranting yang bagus tidak terbagi ke ranting yang nggak bagus gitu. Tanaman juga lebih rapi, lebih eksotis, lebih istimewa teman-teman ya. Nah, tadi udah saya sampaikan, buah yang 3 aja kita kurangin kalau bisa satu ranting ya. Nah, apalagi ranting yang memang nggak ada memberi manfaat gitu ya, kita nggak pangkas semua daun, semua ranting, enggak. Jadi kita pangkas ranting susu, tunas air, atau ranting-ranting yang memang tumpang tindih tidak memberikan manfaat gitu. Karena kan poinnya sebenarnya di sini teman-teman, 1, 2, ini kan 2 ranting utama, ini kan ranting baru. Ini kalau selain saya, penghobi yang lain mungkin juga udah dibuang ini teman-teman. Ini ya, ini karena nggak bagus. Nah, mendingan kita buang aja. Kita udah mulai ketularan teman-teman. Nah, jadi kan terlihat nih ranting utama, 2 ranting. Nah, ini ada lagi, kita buang aja. Nah, paling kalau yang bagian atas oke lah, ya masih saya pertahankan gitu ya. Awalnya sih malu-malu, awalnya nggak tega ya, tapi ini sebuah sistem yang masuk akal gitu ya. Dengan media yang terbatas, kadang-kadang kita hanya mengandalkan sinar matahari dan siram. Pupuk juga kadang-kadang ya udah yang penting tumbuh, pupuk lewat, sebulan lewat gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya mulai pelan-pelan sinar matahari, maksudnya bibitnya oke, sinar matahari dapet, air juga oke, pupuk oke, pangkas oke. Tinggal menunggu hasilnya. Bibit, kemudian pupuk, sinar matahari, air, itu udah 4 komponen teman-teman. Perawatannya ya pangkas, potek, macam-macam lah. Nah, ketika semua komponen udah tercapai ya tinggal menunggu hasilnya saja, gitu teman-teman. Apakah kemudian pakai pupuk kimia? Masih jarang ya, jarang banget. Paling saya masih kotoran hewan, kuhi kambing. Pupuk kimia itu kalau saya lagi ada stok, kadang NPK 16, kadang MKP, itu pun nggak rutin teman-teman. Saya nggak rutin ya. Tapi kalau teman-teman bisa rutin lebih bagus lagi. Nah, ini ada lagi yang terlewat. Gitu teman-teman ya, terlihat lebih rapi sih. Dulu sih sebenarnya nggak tega teman-teman, tapi sekarang mulai belajar pelan-pelan. Oh iya, ternyata lebih rapi gitu. Kadang-kadang pagi hari mau nyiram, aduh males banget ya. Tapi kalau nggak disiram, sayang, kekuatannya kan disiraman teman-teman. Bawa ember tuang gitu ya. Oke, selamat mencoba, selamat menanam, menyalurkan hobi tanaman buah dalam pot tuh ya, bagi-bagi teman-teman yang tidak punya tidak punya tanah ya, silahkan bisa nanam di pot ya. Salam menghijaukan bumi.